Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup pada kelas 7 semester 2. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah definisi lingkungan, kemudian komponen lingkungan, dan yang terakhir adalah jenis-jenis simbiosis. Nah, sebelum kita mempelajari banyak hal terkait lingkungan, kita perlu tahu dulu apa sih artinya lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Nah, individunya siapa biasanya? Bisa kalian tentukan sendiri, misalkan individunya berupa manusia, atau berupa tumbuhan, atau berupa hewan. Nah, sementara yang di luar itu adalah disebut dengan lingkungan. Contohnya, kita ambil satu contoh, kita menentukan objek yang kita perhatikan adalah anak berbaju hijau ini. Nah, dia kita tunjuk sebagai suatu individu. Kemudian lingkungannya yang mana? Lingkungannya adalah di luar anak ini. Jadi semua yang ada di luarnya, yaitu ada pohon, ada tanah, ada udara, ada air, dan juga ada temannya yang berbaju kuning, itu juga adalah lingkungannya. Jadi artinya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Itu adalah lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen lingkungan. Jadi lingkungan itu mempunyai dua komponen. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Jadi biotik ini artinya hidup. Dari kata bio artinya hidup, sementara abiotik dari kata a yang artinya tidak dan biotik artinya hidup, sehingga artinya adalah komponen yang tidak hidup kalau abiotik. Kalau yang biotik adalah hidup. Nah, komponen biotik itu seperti apa saja? Komponen biotik atau komponen yang hidup terdiri dari tumbuhan, kemudian hewan, kemudian manusia. Sementara yang tidak hidup ini terdiri dari ada air, kemudian tanah, ada udara, dan juga ada cahaya. Jadi kalau kalian melihat gambar ini, di sini ada rusa, ada katak, ikan, kura-kura, rumput, bunga, dan sebagainya. Itu termasuk komponen biotik atau hidup. Sementara di sini ada air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Itu adalah komponen yang tidak hidup. Nah, selain ada lingkungan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita dan juga kita sendiri itu melakukan interaksi. Interaksi adalah hubungan antara dua individu atau lebih. Jadi kalau kita bersama dengan individu lainnya dan kita membentuk suatu hubungan, maka kita dikatakan sudah berinteraksi. Apa saja di situ interaksinya? Ada simbiosis, kemudian rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan satu lagi ada namanya piramida. Namun hari ini kita hanya akan membahas tentang simbiosis saja. Apa saja jenis-jenisnya? Kita lihat berikut ini. Nah, simbiosis itu terdiri dari 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan ada simbiosis komensalisme. Nah, pengertiannya kalau mutualisme itu berarti saling untung. Jadi ada dua individu atau lebih yang berinteraksi dan mereka itu saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang rugi. Itu yang namanya mutualisme. Contoh, di sini ada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu dengan bunga saling menguntungkan. Karena apa? Karena bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Dan
kupu-kupu untung mendapatkan madu dari bunga. Jadi mereka sama-sama untung. Kemudian yang kedua, contohnya di sini adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau biasanya memiliki kutu yang banyak. Nah, kalau dia mempunyai kutu yang banyak, maka badannya terasa gatal, sehingga dia membutuhkan bantuan yang lain untuk mengambilkan kutunya. Sementara ada burung jalak yang datang ke punggungnya kerbau. Dia mencari makanan dengan memakan kutu-kutu yang ada di badannya kerbau, sehingga mereka sama-sama kenyang. Burungnya kenyang, kemudian kerbaunya juga terasa nyaman karena kutunya hilang. Yang kedua, ada namanya simbiosis parasitisme. Diingat, kalau parasitisme berasal dari kata parasit. Parasit itu merugikan. Jadi, ada suatu individu, dia itu merasa untung, tapi memberikan kerugian pada yang lain. Contohnya, di sini ada benalu, tanaman benalu dengan pohon induknya. Biasanya benalu juga ada di pohon mangga. Nah, pohon mangga yang dihinggapi benalu, jadi benalu ini tumbuh pada batangnya pohon mangga. Benalu ini akan menyerap energi pada pohon mangga, sehingga lama-kelamaan pohon mangga bisa mati. Sementara benalunya bisa hidup karena dia menyerap energinya mangga. Nah, jadi di situ ada yang untung, ada yang rugi. Siapa yang untung? Yang untung adalah benalu. Sementara yang rugi adalah pohon mangga. Dan selanjutnya di sini ada nyamuk dengan manusia. Nyamuk biasanya menggigit manusia dan menghisap darahnya. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah manusia. Siapa yang untung? Yang untung adalah nyamuk. Jadi ada yang untung, ada yang rugi. Itu namanya parasitisme. Yang ketiga, ada namanya komensalisme. Nah, komensalisme ini adalah hubungan yang memberikan keuntungan pada satu pihak, tapi pihak lainnya itu tidak rugi dan juga tidak untung, biasa saja. Contohnya di sini ada ikan kecil yang bersama dengan ikan hiu. Nah, di sini ikan hiu tidak melihat keberadaan ikan kecil ini. Jadi ikan hiu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan untung, tidak merasakan rugi. Sementara ikan kecil yang bersembunyi pada ikan hiu, dia merasa aman karena dapat terhindar dari pemangsa-pemangsa yang lainnya. Sehingga ikan kecil merasa untung. Dan ikan yang hiu ini dia tidak merasakan apa-apa, biasa saja. Dan contoh yang kedua dari komensalisme adalah tanaman sirih dan juga tanaman yang lainnya. Tanaman sirih merupakan tanaman yang menjalar. Dia biasanya akan naik ke suatu permukaan yang menjulang ke atas. Biasanya jika dia ada di dekatnya pohon yang tinggi, maka sirih ini akan menempel pada pohon yang tinggi, namun tidak mengambil energinya, tidak seperti benalu. Jadi dia tetap memiliki energi sendiri. Nah, jadi daun sirih ini dia memiliki keuntungan karena memiliki tempat untuk menjalarkan batangnya. Jadi untuk menitipkan batangnya. Sementara pohon yang dititipkan batangnya, apakah rugi? Tidak, karena tidak diserap energinya. Jadi satunya untung, satunya biasa saja. Itu adalah komensalisme. Nah, kita sudah sampai pada latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Pada soal nomor 1, di sini ada sebuah gambar di mana merupakan sebuah lingkungan atau ekosistem. Di sini terdapat pohon, kerbau, ikan, penyu, pohon dan juga sinar matahari dan juga udara dan juga air. Coba kalian sebutkan. Oh ya, di sini juga ada batu. Coba sekarang kalian sebutkan komponen biotik yang ada pada gambar ini. Komponen biotik berarti komponen yang hidup.
pada gambar ini? Sebutkan 3 saja. Dan yang B, sebutkan 3 komponen abiotik, jadi komponen yang tidak hidup. Kalian sebutkan juga. Yang kedua, berilah contoh masing-masing satu pada simbiosis berikut. Jadi simbiosis mutualisme kalian berikan contohnya 1, simbiosis komensalisme juga contohnya 1, dan parasitisme juga contohnya 1. Tapi contohnya yang selain yang telah dicontohkan barusan. Jadi kalian cari contoh yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.